Oke, cek. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini biasanya helm yang gue pakai. Masih ada ininya, tapi gue sekarang lagi pakai helm full face. Mas mau nyobain rasanya riding pakai helm full face ya dalam kota aja. Terus habis itu karena gua baru beli banget intercomnya ini guys, tuh intercomnya adalah Xiaomi Yicam internasional, dan ini udah mod ya, jadi mikrofonnya itu udah di mod guys, jadi bisa pakai mikrofon apa 3,5 mm ya, dan bisa diaplikasikan ke dalam mic-nya langsung di bagian belakang sini ya. Nih yang nekuk ini sih mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Di bagian belakang sini ada bagian nekuknya. Terus gue pakai strap, nggak pakai mounting gitu, langsung nempel. Ya, perkenalkan ya dalam sesi gimana ya? Sesi yang lain daripada yang lain, yang biasanya gue main game aja. Spesial kali ini gue bakal nyobain kamera action cam di tahun 2025 akhir ya, khususnya di bulan Desember, yaitu Xiaomi Yicam internasional yang udah di mod. Apakah masih apa ya, kalau bisa dibilang ya, masih affordable atau bisa dipakai? Kita cek aja langsung ya. Nah, gue di sini mau ketemu sama ayang gue ya guys ya. Di mana? Di Nike Cafe. Mungkin yang warga Malang mungkin yang tahu ya. Jadi kita langsung aja di sini, langsung ke Nike Cafe. Gue sih pakai intercom biasanya. Langsung ke Nike Cafe. Jadi nggak usah ngomong lagi, dan kita cek langsung seperti apa hasilnya. Kalau misalkan GoPro ini, Yicam ini, action cam ini kita taruh di mounting helm ya. Kemarin gue sempet taruh di chest strap dan videonya tuh agak bawah ya jadinya ya. Dan ini gue cobain pakai mounting yang di helm full face ya. Oke, let's go. Nggak usah berlama-lama lagi. Welcome back again sama gue Odis Junior teman-teman ya. Dimana gue di sini bakalan apa ya, jalan-jalan aja mumpung harinya masih cerah ya, tapi di sebelah sana udah mendung parah tuh ya. Dan ini kebetulan helm full face yang gue pakai, dimana untuk perangkat sendiri gue pakai Yicam internasional yang udah di mod mic-nya ya. Jadi ada mic eksternalnya langsung, pakai 3,5 mm jacknya langsung ya. Yang ini yang langsung kalian dengerin, dan ini gue pakai di mounting helm ya, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini, mungkin ada yang bisa lihat. Kelihatan ya, warna putih ya. Dengan storage-nya gue pakai 64 GB karena udah langsung dari masnya. Jadi gue beli second guys ya, beli di Facebook Marketplace ya. Harganya sekitar 600.000, itu udah langsung dapat sama apa ini namanya, case yang di sini ya. Jadi ini bisa dicopot ya, copot pasang guys ya. Nggak yang permanen gitu loh, nggak yang permanen gitu. Jadi akhirnya gua ambil karena dia bonusin 64 GB dan juga ada waterproof. Ini posisi helm gua full face kebuka. Sekarang kita tutup visornya, jadi biar ngobrolnya tambah enak ya guys ya. Tapi sayangnya ini nggak bisa ketutup penuh karena ya gimana ya, kan ada chestnya ya, ada trapnya ya, ada strapnya ya, ada apa sih namanya, talinya gitu kan. Jadinya nggak bisa ketutup penuh, tapi seenggaknya meredam kebisingan ya, setidaknya teman-teman. Oke, gue baru keluar dari rumah gue di perumahan di sekitaran kota Malang di sini ke arah Dawu ya. Mungkin yang tahu jalan ini jalanan paling macet sekota Malang, khususnya di jam-jam sibuk, jam 3 sore atau jam 7, jam 8 pagi ya teman-teman ya.
Gue bakal menemani ayang gua sekali lagi. Gua bakal menemani ayang gua di sini. Dia udah nungguin di Nike Cafe ya. Jadi mungkin selama 15 menit ke depan video ini bakal gua record menggunakan Gcam Internasional di tahun 2025, khususnya di akhir tahun ini di bulan Desember. Apakah masih worth it? Mungkin nanti ada beberapa hal yang langsung gua upload di YouTube ya, dan gue potong-potong menjadikan short atau di TikTok ya. Mungkin ada hal-hal yang spontan atau hal-hal yang lucu gitu ya, kita nanti potong-potong. Dan untuk hasilnya sendiri mungkin untuk color gradingnya kayaknya gue nggak bakal naikin ya color grading dari action cam dari Ycam ini, karena Ycam ini tuh gimana ya, kalau gue bilang tuh Ycam ini tuh enak guys. Ycam ini tuh kameranya udah 11-12 sama GoPro, udah colorful banget gitu loh. Jadi mungkin yang mau gue edit mungkin beberapa part aja, sama nanti mungkin gue bakal tambahin gyro ya. Jadi Ycam ini kan masih belum ada stabilizer gitu ya, belum ada data gyronya. Jadi nanti gue tambahin, mungkin bisa menstabilkan sedikit lah ya untuk posisi dari kamera ini teman-teman. Untuk hasilnya nanti kita cek sendiri seperti apa. Jadi back to the point di sini. Salam kenal buat teman-teman semuanya ya, buat para suhu motovlog ya. Ini adalah video pertama gua, khususnya di akhir tahun 2025. Gua mencoba untuk menambahkan beberapa sesi atau beberapa hal baru ya di konten gua, khususnya di YouTube gua sendiri. Jadi gua bakal gabungin konten game sama motovlognya. Jadi mungkin kedepannya bakalan gua pisah, tapi gue males membuat email baru teman-teman. Jadi males banget membuat email baru, males banget menghafalkan email baru lagi gitu kan. Jadi tetap satu email aja, mungkin satu akun aja. Tapi untuk videonya yang kita upload video motovlog, terus untuk live streamingnya di YouTube mungkin kita bakal bermain game seperti itu ya. Dan gue berdomisili Malang Kota teman-teman ya. Untuk aslinya sih gue di Probolinggo, jadi masih sama-sama Jawa Timur sih sebenarnya. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya, dan juga salam satu aspal ya buat abang-abang ojol nih, ada Grab, Gojek ya. Dan gue tuh sebenarnya ini guys juga ngojol cuy. Gue biasanya narik Maxim temennya. Narik Maxim gue biasanya. Kalau narik Maxim itu ada enak-enaknya teman-teman. Nggak enaknya adalah penumpangnya ya sedang-sedang aja. Jadi curhat nih gua. Tapi drivernya terus-menerus dibuka teman-teman ya. Khususnya di Kota Malang drivernya banyak banget. Jadi bukan cuma driver asli orang Malang atau orang Jawa Timur, bahkan kayak misalkan kalian ada yang kuliah di Malang gitu ya. Mungkin ini beberapa yang nonton nanti pasti bakal seperti itu ya, bakal merasa bukannya gua mengejek atau memposisikan warga asli Malang atau warga Jawa Timur itu untuk bekerja gitu, maksudnya untuk kerja di Maxim. Semua orang bisa teman-teman, cuman yang mau gua diskreditkan di sini adalah dari pihak kantor Maximnya sendiri teman-teman. Kantor pihak Maximnya ini gua nggak tahu kenapa dia terus-terusan buka guys. Jadi buka terus ya ininya, apa sih namanya, lowongan pekerjaannya atau loker dari drivernya ya. Dimana Maxim itu mungkin buat teman-teman semua ya yang di Malang ini, misalkan kan medok kan jadi ya. Kalau misalkan orang-orang yang penumpang gua itu biasanya tuh pasti ngomongnya kayak gini guys. Mas, kenapa? Ini kan artikan ke bahasa Indonesia aja ya. Kenapa ya kalau di Maxim itu motornya tuh kadang motor-motor tua, terus yang narik itu abang-abangnya tuh tua-tua semua gitu. Baru pertama ini saya dapatnya kayak Mas ini gitu kan. Jadi gua kan selalu pakai intercom gitu loh guys ya. Jadi pakai intercom, terus gua akui gua udah nggak muda guys. Gua udah umur 30. Balik lagi tadi, kenapa tua-tua? Jadi di Maxim itu pendaftarannya gampang teman-teman ya. Sangat-sangat gampang. Bahkan motor keluaran lama pun masih bisa mendaftar teman-teman. Yang penting STNK-nya hidup. Yang penting hidup guys ya.
nggak mati pajaknya. Terus SIM-nya juga nggak mati. Udah itu aja. Yang penting SIM, KTP sama STNK dan masih bisa dipakai buat sehari-hari. Itu bisa, Cok. Aneh ya. Jadi banyak banget driver-driver baru. Jadi kayak misalkan kemarin banyak banget mahasiswa baru guys ya di tahun ini. Kita lagi ada di Jalan Sigura-gura nih, di belakang UIN nih guys ya. Ini UIN nih guys. Jadi banyak banget mahasiswa baru yang langsung daftar sekalian sama Maxim gitu ya. Jadi ya nggak mau ngeluh atau gimana pun ya. Cuman emang jadinya kayak ke driver-driver yang lama gitu ya. Jadinya tuh kita tuh ini guys, jatuhnya kayak berkurang gitu ya. Soalnya Maxim sendiri tuh dia ngambilnya jarak terdekat teman-teman. Jadi yang paling dekat aja yang dapat orderan gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama ngetem, kecuali ngetem di tempat-tempat tertentu ya, kayak contohnya depan kampus, sekolah, atau mungkin stasiun dan juga terminal. Oke, itu dia ya mungkin curhatan gua untuk pekerjaan gua sehari-hari selama ini. Selain gua live streaming dan sedikit-sedikit ngedit video dan buat video motovlog seperti ini, gua juga sering banget yang namanya aduh ini belok kiri ya, belok kiri guys, kita salah guys. Kita belok kiri, jangan belok situ, katanya macet, kata Google. Tapi ini jalannya agak nggak enak. Tapi kenapa gua bisa putar balik? Karena gua mau coba hasil dari video ini nantinya. Ini masih rekam kan? Oke, masih. Hasil videonya seperti apa? Aduh, ini jalannya sangat nggak rata ya. Ini paving yang nggak rata banget. Kalian bisa lihat di situ. Aduh, kepala gua rasanya nyut-nyutan ini ya. Karena gua jarang banget pakai helm full face kecuali keluar kota, teman-teman ya. Duh, nyut-nyutan anjir pakai helm full face ternyata ya. Entah kenapa dulu gue beli helm full face ya, aneh banget dah. Tapi emang selain buat apa ya, safety ya dulu ya, gue ngira apa ya, ininya safety sih. Jadi keperluannya buat keluar kota, kayak kapan hari pernah ke Bandung, kayak ke Bali gitu, ke Lombok gitu ya. Jadi pakai motor, helmnya harus helm full face teman-teman. Kalau pakai helm bogo bisa-bisa aja teman-teman ya, nggak ada kemungkinan juga safety ya, aman ya guys ya. Cuman gua kan posisinya pengen yang lebih safety lagi. Jadi selain safety juga menghindari masuk angin guys. Menghindari masuk angin ya, supaya nggak sakit gitu loh di tengah jalan ya kan. Jadi ya kayak gitulah ya, teman-teman lah ngerti lah ya. Jadi selain kegunaannya mungkin buat gaya-gayaan, tapi juga buat safety ya guys ya. Gue lebih tepatnya ke safety sih dulu sih, biar nggak terlalu kena angin guys. Dan juga kalau hujan tuh, kalau pakai helm face tuh rembes cok, masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya pakai helm full face itu nggak rembes guys. Yang penting kita pakein ini ya, kayak gini ya. Ini gua ada anti embunnya nih, anti embun gitu, sama yang buat hujan ya, kayak gitu buat hujan. Terus juga gua ada visor tambahan warna hitam ya, jadi ada kacamata. Jadi gua nggak perlu pakai kacamata kalau pakai helm ini guys. Ya kebetulan gua juga nggak pakai kacamata ya, nggak minus juga guys, jadi aman sih. Oke, ini tembusannya dari Sigura-gura ke jalan apa nih namanya, Jalan Raya Sumbersari ya namanya tuh ya, daerah-daerah di belakang UB langsung. Ini UB sebelah kiri nih ya. Dan di depan nanti ada perempatan veteran ya, perempatan veteran. Dan juga nanti kalau misalnya kita lurus itu masuknya ke daerah, ada pom ya di sana, jalan Bendungan apa ya, Bendungan Sutami kalau nggak salah. Kalau nggak salah guys ya, gue juga lupa inget kalau nama jalan teman-teman. Yang penting kalian kalau misalkan ngajakin gue nongkrong, ancar-ancarnya di mana dah gitu doang, tinggal Google Maps doang gue, atau mungkin di mana gitu namanya, tinggal Google Maps kayak gitu. Oke, ini dia masuk ke jalan veteran di sini, gerbang satunya dari pintu masuk dari UB nih guys. Tuh UB ya, gue sering mangkal banget di sini, sering banget mangkal di sini, kebalik dah kata-katanya. Kita lihat di sini sebelah kiri, wah gila banyak banget mahasiswa, bahkan mungkin anak sekolah ya, bapak ibu guru juga
beli kopi, beli makanan, ada cilok apa tadi tuh, batagor nih, kopi. Nah ini ada bakso bahkan tuh guys ya. Es dawet pun ada tuh sama es jeruk. Dan ini ada apa tuh, produk kemasan apa itu tadi? Nggak sempat baca gua. Biasanya sih gua beli kopi guys ya kalau di tempat kayak gini. Cuman untuk sekarang sih karena gua mau nongkrong, jadi beli kopinya nanti di tempat nongkrongan ya. Oke, gua mau curhat sedikit tentang motovlog ini. Jadi gua lagi nyari GoPro 7 guys ya. Jadi sementara sebelum dapat GoPro 7 gua beli dulu Ycam ini teman-teman. Jadi menurut kalian affordable nggak Ycam di tahun 2025 di harga 500 sampai 600 ribu ya. Jadi ini udah paket lengkap, gua udah paket lengkapin ya kemarin ya. Jadi beli Ycam ini, wah ini mall motos guys, mall paling kecil, tapi bukan paling kecil sih, tapi dekat sama kampus. Jadi mallnya ini kecil guys, mall motos ini kecil. Yang gede itu MOG cuy di Malang. Ini yang sebelah kanan ini adalah kampus Universitas Negeri Malang ya, disingkatnya UM aja gitu, UM. Dulu gua pernah kuliah di sini teman-teman ya, di jurusan olahraga, tepatnya di pojokan sini dia. Depannya ini ada Taman Makam Pahlawan nih. Taman Makam Pahlawan ya depannya. Oke. Ini dari Jalan Veteran kita masuk ke daerah Jalan Bandung. Tuh, lihat guys, syahdu banget gak sih? Mau hujan gitu, Cok. Langitnya mendung banget, guys. Kayaknya bakalan nanti pulang gua kehujanan, tapi nggak bakal gua videoin, temen-temen. Karena ini tuh ada waterproofnya, dapat waterproof ya. Cuman waterproofnya itu bagian atasnya tuh rusak, guys. Bagian penguncinya rusak. Jadi sama aja dong. Sama yang kayak pakai waterproof ya. Jadi case waterproofnya rusak lah ya jatuhnya, penguncinya. Jadi nggak bisa dipakai buat hujan-hujanan. Juga gua resiko aja sih kalau pakai case waterproof itu. Ycam ini panas guys. Jadi selama merekam tuh panas. Dan pernah gua coba, dia baterainya bertahan setengah jaman lebih guys, sampai 40 menit lah. Nggak bisa sampai 1 jam guys. Ini Ycam ini. Oke, ini belok kanan ya. Ini Jalan Bandung ya. Kita belok kanan menuju ke arah Jalan Ijen teman-teman. Oke, seperti ini tampaknya di persimpangan Jalan Bandung di sini. Sebelah kanan ini adalah Unmer, tapi dia program studinya itu diploma pariwisataan guys ya. Diploma kepariwisataan. Sebelah kiri ini ada Subway dan juga Kopi Kenangan. Sorry ya kalau misalnya gue sering banget celingak kanan kiri teman-teman ya, karena gue juga nyobain ini nanti stabil kagaknya pakai nih apa namanya action cam Ycam di tahun 2025 ini. Sebelum gue dapet action cam yang baru ya, yang stabil namanya. Oke, ini dia adalah simpang balapan guys ya. Ini adalah simpang balapan, kita lihat di sebelah kiri itu adalah simpang balapan teman-teman ya. Itu simpang balapan menuju ke Jalan Ijen. Oke, sepertinya kita bakal belok kiri nanti masuk ke Gajayana teman-teman ya. Dan ini adalah Ijen Boulevard. Ini dimana kalau misalkan dulu banyak banget yang duduk sebelah kanan kiri dan juga banyak yang fotoin cuy. Kalau misalkan hari Sabtu itu atau sore itu banyak yang fotoin di sini. Sekarang udah nggak ada cok. Karena apa? Karena kursinya udah nggak ada. Dulu banyak banget orang jualan sampai di sini tuh agak sedikit macet teman-teman ya. Banyak banget PKL gitu loh. Jadi dia tuh buat macet coy. Oke, ini dia Ijen Boulevard dan ini yang terkenal dari Kota Malang, yaitu adalah apa sih namanya ini? Gereja ya. Ini gereja Katolik kalau nggak salah. Guys. Dan ikonnya bagus ya. Dan ini kalau misalkan habis hujan gitu syahdu banget guys lewat sini guys, asli dah. Mungkin nanti next videonya gue bakal buat video tapi after rain ya, after rain di Kota Malang ya. Mungkin buat yang dulu pernah kuliah atau kerja di Malang, mungkin ada yang kangen suasana Malang, nanti gue bakal buat videonya ya. Semi sinematik motovlog ya nanti ya. Kita lihat aja. Dan gue harus digarisbawahi buat teman-teman, gue nggak bisa yang namanya ngedit, jadi nanti gue edit seadanya aja. Oke, dari jalan ini kita bakal belok kiri nanti menuju ke Jalan Semeru. Di sebelah kanan situ ada Museum Brawijaya teman-teman ya. Kita belok kiri guys.
belok kiri ke Jalan Semeru. Di sini ini jalan belakang dari MUG sama Stadion Gajayana, teman-teman. Oh, pas di persimpangannya ya, di pertigaan sana ya. Jadi gue bakal ke Niki Coffee. Ini udah mau sampai 1 menit lagi, teman-teman ya. Jadi begitu aja dulu videonya untuk kesempatan kali ini. Sorry kalau misalkan gue banyak ngoceh dan juga ocehan yang nggak bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Semoga kalian enjoy nonton videonya sampai akhir ya. Jangan di skip teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian pengen sarankan sama gue, kalian bisa komen-komen aja nanti di videonya di YouTube ya, atau di Instagram dan juga di TikTok. Nanti gue upload di 3 platform itu, teman-teman ya. Jadi stay tune terus, tunggu video gue berikutnya. Gue Odis, gue pamit undur diri dulu. Sorry kalau misalkan ada kata-kata yang salah, teman-teman ya, dan juga kualitas mungkin video yang agak kurang ya. Ini dia dari Xiaomi Yicam di tahun 2025 yang udah pasang mod. Jadi see you guys, bye bye semuanya, thank you, see you.